Penyampaian materi pelatihan manajemen pondok pesantren se-DKI Jakarta. Acara yang ketujuh, ISOMA. Acara yang ke-8, sambutan dari anggota Dewan Komisi B DKI Jakarta. Acara yang acara ini diselenggarakan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama RMI NU DKI Jakarta yang bekerjasama juga dengan Aptomex dan juga bekerjasama juga dengan lembaga alumni Eropa. Waftah lana bi futuhil arifin wa bi syahri sadri wa yasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mahfuz Iskandar SC selaku pengasuh pesantren Sidikiyah, dan super kita, para kiai kita. Assalamualaikum Kiai, sehat Kiai ya? Alhamdulillah. Dan juga kami ingin menyapa para seluruh kiai yang ada di hadapan saya, seluruh pengurus pondok pesantren, ulama PWNU DKI Jakarta, yang saya kira LM di DKI dan sekitarnya yang hadir pada ini. Wadhifah yang diberikan kepada saya bukan wadhifah yang amanah mungkin. Kalau tidak salah PWNU dan PWRMI fungsi berangkat dari latar belakang pemikiran yang sangat penting, yaitu pesantren memiliki kekhasan dan merupakan lembaga yang genuine, lembaga yang paling asli yang ada di Indonesia ini. Ini saya kira hal yang paling mendasar yang perlu dipahami oleh semua insan pesantren, dari awal dari yang paling atas sampai yang paling bawah, bahwa kita mempunyai kebanggaan, kita harus bangga bahwa pesantren itu adalah lembaga yang memiliki kekhasan dan merupakan lembaga pendidikan paling asli di Indonesia. Upaya bagaimana kemudian pesantren itu bisa direkognisi, bisa diakui oleh negara tanpa persyaratan-persyaratan lain yang mengikat, misalnya tanpa harus ada kesetaraan, penyetaraan ya, tanpa harus ada tanpa harus ada paket ABC dan tanpa
yang lain. Pokoknya selama agar semua tradisi akademik yang dikembangkan oleh pesantren itu kembali lagi banyak di atasnya. Yang dikembangkan oleh pesantren itu diakui tradisinya. Ada pesantren yang takhususnya fikih, ada pesantren gitu. Ini kiai gitu. Lanjut. Nah, saya kan membawa mempunyai fungsi itu begitu. Tetapi beberapa tahun belakangan ini fungsi itu juga sedikit menurun, sehingga kemudian undang-undang ini ingin mengembalikan lagi bahwa pesantren itu kembali memiliki 3 fungsi itu, tidak hanya fungsi lembaga pendidikan saja, tapi juga fungsi lembaga dakwah dan fungsi pemberdayaan. Ruang lingkup. Ini kalau kita melihat undang-undang, ya, semua pesantren, semua pendidikan ini adalah wilayah kerjanya undang-undang pesantren yang tengah. Pesantren jalur pendidikannya itu ada formal, ada non formal. Ya, jadi sekali lagi undang-undang ini tidak mengatur madrasah diniyah takfiriyah, tidak mengatur pendidikan tahfidzul Quran yang murni tahfidzul Quran seperti rumah tahfidz itu di luar perundangan ini. Walaupun kemudian sekarang ada desakan bahwa pesantren tahfidz itu masuk di dalam naungan majelis masyayikh, ya. Tetapi secara legal formal teksnya undang-undang mengatakan bahwa yang berada di bawah undang-undang pesantren ini adalah pendidikan muadalah, ma'had ali, diniyah formal, kemudian pesantren salafiyah yang isinya mengaji. Jadi saya kira undang-undang ini mengatur juga soal dukungan pembiayaan bagi pelaksanaan fungsi pesantren. Dan ini saya kira judul kita pada hari ini menjadi sangat relevan sekali lagi, karena kalau kita melihat kemarin itu pemanasan tahun 2021 ya BOP itu 20 atau 21? 2020. Tahun 2020 itu ada pemanasan. Saya terlibat waktu itu pada pembahasan bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pesantren, karena pesantren itu salah satu lembaga yang terdampak cukup parah ketika Covid melanda. Dan harus hadir, negara harus hadir. Maka kemudian ada anggaran khusus yang dialokasikan kepada pesantren dalam bentuk BOP. Ya, bantuan operasional pesantren. Itu sebetulnya filosofinya adalah itu dana Covid. Dana Covid maksudnya dana untuk pemulihan karena Covid. Kemudian ada BOP. Dan kita melihat BOP bagaimana jadinya kemudian, ya kan? Jadi kemudian begitu. Ada masalah yang menjadikan BOP itu bermasalah. Satu, karena database pesantren yang tidak valid. Negara ternyata belum memiliki database pesantren yang valid, yang sahih gitu, yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, zahiran wa batinan. Begitu, masih masih kacau balau, karena saya kira tahun 2019 yang ada di data kami atau di data kami itu jumlah pesantren sekitar 23.000. Tetapi di emisnya Kemenak itu sudah 26.000. 26 siapa saja yang jelas anggota Dewan Pengasuh itu menjadi Dewan Masyayikh yang menjamin mutu secara baik itu secara prinsip maupun secara formal. Secara formal maupun secara informal dia menjamin mutu. Tentu para pengasuh ini tidak mungkin kemudian merelakan begitu saja santrinya menjadi tidak bermutu. Dewan Masyayikh. Sedangkan di sisi sebaliknya di level pusat ada yang namanya Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh saat ini diawaki oleh 9 pesantren.
sudah cukup segalanya. Bisa dibilang kalau sudah ada air, kenapa harus ada debu? Ini saya sebagai pelengkap masih anak beras kencur, yang mana sebelum bahkan justru banyak saya belum silaturahmi kepada pesantren-pesantren yang lain yang lebih lama di DKI Jakarta. Cuman hanya ketiban nasib saja saat ini harus mengemban amanah ditinggalkan oleh ayahanda kami dengan 11 cabangnya, dengan kakak-kakak dan saudara kami harus mengemban amanah ini. Maka kalau tadi saya harus menyampaikan tema manajemen pesantren DKI Jakarta, ya mohon maaf, ini kita lebih kepada. Dan saya rasa insya Allah kita bisa. Dengan apa? Dengan saling berkomunikasi, dengan saling bertukar pikiran, dengan terus mencari berita, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi kemarin saya tanya ke beliau, Kirozin, kami boleh gak sih sowan ke kantor kantor Majelis Masyayikh di Jalan Sukabumi ya? Di Jalan Sukabumi, monggo boleh datang, silahkan bawa makanan juga boleh. Bebas kata beliau. Bawa makanan boleh ke sana. Beliau sukanya kepala manyun. Ini saya sampaikan aja. Kalau mau ke sana silahkan silaturahmi. Mumpung masih ada sampai 2024. Kita jalin silaturahmi. Apa kekhasan pesantren? Saya nggak mungkin bicara Asidikiyah begini, yang tidak bisa. Karena setiap pesantren punya style masing-masing, punya kekhasan masing-masing. Bagaimana kiainya pertama mendirikan dan hingga saat ini apa tujuannya, apa ruang lingkupnya, dan bagaimana berkhidmah dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Pondok pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan semata, tapi pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia merupakan industri pendidikan. Jadi kalau sudah berbicara industri, insya Allah pesantren akan membuahkan para ulama. Penyerahan dokumen. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang dengan mereka. Mohon maaf, boleh izin pakai buka masker ya? Dan senang dengan mereka yang berjihad dalam menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sehingga sudah jelaslah bahwa seorang muslim yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan menjawab soal mengenai apa yang saja keutamaan menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Maka pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan pelatihan ini. Semoga ke depan kita dapat terus menjalin silaturahmi dan bekerja sama dalam menambah ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini saya izin menyampaikan bahwa saya ingin kita bersama-sama, kebetulan memang saya lagi menggalakkan menghadapi tantangan, yaitu ancaman kejahatan narkoba. Itu salah satu memang visi misi saya dalam saat ini untuk kejahatan narkoba yang sudah sangat sampai anak-anak kecil. Karena itu dibutuhkan kita dari semua sebagai pengajar, sebagai yang punya ponpes itu mempunyai komitmen, semangat dan tekad yang kuat dalam mengatas permasalahan yang tanpa batas memerangi narkoba. Harus sampai tuntas. Semoga ya, insya Allah menjadi prioritas pemerintah dan kita harus bersama-sama, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu. Jadi saya mohon benar-benar kita harus menjaga jangan sampai ada narkoba di anak-anak kita di usia dini. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan manajemen pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Desi Kristiana Sari, SEMIKOM. Komisi B, jadi boleh saya perkenalkan ya, Komisi B itu apa sih Bu? Gitu ya. Baik, alhamdulillah, ini saya bukan reses atau sosper nih jadinya nih. Jadi alhamdulillah saya dipercaya oleh Partai Demokrat sebagai Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat. Dan kebetulan saya juga ada di Komisi B. Komisi B itu apa sih Bu? Komisi B itu adalah membawahi bekerja sama dengan SKPD perekonomian. Jadi perekonomian itu salah satunya ada beberapa Dishub, Dinas Perhubungan, Tenaga Kerja, UKM, Aset, BUMD dan BUMD. Jadi sama termasuk PTSP yang tadi Bapak bilang IMB bermasalah. Iya boleh ke saya, nanti misalnya ada Bu saya kesulitan Bu kalau untuk mengurusi EMB. Nah itu bisa ke saya karena kebetulan itu satu SKPD sama saya. Jadi kalau misalnya memang bermasalah memang ke saya juga tidak apa-apa. Itu aja sih. Kalau narkoba kebetulan memang saya punya yayasan Pak. Jadi memang saya lagi menggalakkan narkoba. Kenapa? Karena daerah saya sendiri pun kebetulan saya warga Jakarta Pusat, di Pegangsaan, di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, dan di mana ada RW itu adalah sebenarnya bandar narkoba. Nah itu yang saya ingin sampaikan kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan bahwa kalau ingin jadi pemilihan ada RT RW itu harus ada surat dari bebas narkoba. Itu yang ingin saya lagi ingin masukkan ke Pak Gubernur. Seperti itu Bapak Ibu. Ibu Dewan, perlu dikenal juga tentang RMI ini asosiasi pesantren NU di DKI Jakarta ini ya, mengadakan acara PW. Kami juga dari RMI itu sedang dan akan meluncing namanya pesantren rehabilitasi korban narkoba. Yaitu kayak Obit tuh yang kita minta untuk tanggung jawabnya. Kayak Obit silakan kayak Obit. Ini ahli narkoba, bukan guru narkoba. Untuk bandar. Bukan bandar narkoba, bukan. Dia Tobitnya lah. Kita kerjasama juga dengan Kontren Suryalaya yang ada di Jakarta di Tiken Center. Ini sedang dalam usaha kita langsung mengkonkretkan karena juga kita dengan Polda Metro Jaya PWNU sudah menyetujui adanya pesantren rehabilitasi. Ya silakan. Ya langsung aja. Ya. Perkenalkan Ibu Dewan, saya Nur Aziza dari Pondok Pesantren Al Abror Serengseng Kembangan. Mohon izin untuk bertanya. Yang pertama, di yayasan saya di Al Abror, Yayasan Al Abror, dulu zaman dahulu kala masih zaman bapak saya pernah ada surat pembebasan izin pembebasan IMB gitu, pajak, bebas pajak gitu ya. Tapi sepertinya sekarang itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi yayasan semuanya wajib bayar pajak. Ya termasuk sekolah saya juga gedungnya memang nggak ada ininya gitu, nggak ada pajaknya, nggak ada IMB gitu, nggak ada izin untuk mendirikan bangunan. Kira-kira ada kebijakan nggak gitu kan? Kalau sekarang kita mengurus apa-apa tuh selalu yang dimintain syaratnya salah satunya itu ada IMB-nya nggak gitu. Nah kalau kita harus bayar pajak, sepertinya besar sekali nominalnya. Sementara yayasan kita yayasan sosial untuk pembayaran dari tahun-tahun pertama berdiri sampai sekarang mungkin ya bisa ratusan juta gitu ya kalau dihitung-hitung di kantor pajak. Apa ada kebijakan lain gitu untuk pembebasan pajak dari tahun berapa yang kita belum ya di backup gitu Bu Dewan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya tertarik sekali karena Ibu Dewan ini salah satu di sini membahas masalah narkoba. Memang sangat miris sekali ya, momok yang mengerikan ketika kita berbicara tentang narkoba. Nah kebenaran saya di MUI Pusat itu bidang Ganas Anar gerakan narkoba. Itu memang kita juga concern di bagaimana sih biar berbentuk mulai dari makanan-makanan tuh
abang-abang yang jual-jual ternyata kan udah banyak masuk ke lingkungan sekolah-sekolah yang menjual makanan di dalam itu ternyata ada mengandung unsur narkoba juga. Nah itu kita rutin adakan pembinaan bekerjasama dengan polsek-polsek yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin juga langkah bagusnya nanti RMI bisa bersinergi juga nih Pak Kiki ya, ke sekolah-sekolah terutama di DKI, sekolah mana yang jadi sasaran yang rawan. Nah, setahu saya waktu itu memang kita lagi membahas FTDR, memang pembahasan apakah yayasan nanti akan ada pemutihan atau tidak. Karena setahu saya yang pensiun kalau untuk rumah ya setahu saya itu masih pensiun, yang pensiunan TNI, polisi, PNS itu pemutihan. Nah mungkin kalau nanti saya akan koordinasi, kebetulan nanti ada, saya minta nomor telepon ibu aja, nanti biar staf saya yang akan hubungin ibu bagaimana untuk persyaratannya yayasan apakah bisa pemutihan. Itu kalau boleh tahu Bu, dari tahun berapa ya Bu belum bayar? Itu ya. Soalnya waktu kalau kebetulan kan rumah saya juga ada rumah keluarga dan pensiunan itu memang ada pemutihan. Biarpun di atas emang itu pemutihan ya sangat membantu sih Bu. Semoga nanti kalau memang saya juga tekankan bahwa itu yayasan dan sosial, mungkin saya insya Allah ya Bu ya. Baik. Dan untuk narkoba, memang kalau narkoba Bu, kebetulan ada staf saya memang dia sering sosialisasi narkoba dan kebetulan anak buah Aisyah Dahlan itu juga kebetulan memang teman saya dulu di sekolah anak saya di Tugasku. Jadi ada ini kebetulan staf saya memang orangnya Bu Aisyah Dahlan, jadi dia paham. Makanya kenapa saya juga bawa namanya Ale, saya panggilnya sebenarnya sih Muhammad Sulaiman, tapi saya manggilnya Ale. Nah dia itu sering memang, dan kita tuh sama-sama memang satu yayasan untuk mendobrak benar-benar narkoba. Karena dia pun punya jaringannya luas tuh, ke BNP, ya kan, ke BNN. Dan kita memang lagi agar di DKI ini kita mempunyai BNP. Karena dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi mau nggak mau kita lagi menggalakkan BNP tersebut supaya tiap wilayah itu ada. Karena sekarang saya lihat memang udah terang-terangan Bu, Tanah Abang apalagi Bu, karena itu memang kawasannya orang-orang Nigeria, karena di situ mereka ngekos, ngontrak, jadi dan dia kawin sama orang-orang kita Bu. Itu memang parah Bu. Saya lihat itu di daerah Kebun Melati itu memang dapil saya Bu, makanya karena saya tahu Bu itu sih, jadi saya udah tahu wah kacau, wah berantakan, jadi itu benar-benar parah Bu. Dan itu memang mau nggak mau harus dari kita Bu, dari masyarakatnya. Kalau misalnya hanya segelintir, biarpun mereka punya backingan siapapun, kalau kita berbarengan bersama-sama, saya yakin mereka pun juga tidak akan berani